Sallallahu. Ya, matur suwun, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya semata-mata karena rahmat Allah, karena nikmat Allah, karena karunia Allah, dan juga karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di sini. Walaupun dengan sarana kajian online seperti ini karena masih di tengah pandemi. Namun ini patut kita syukuri, kita bisa hadir di sini, kumpul-kumpul bersama orang-orang yang soleh insya Allah, sama teman-teman yang baik, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, dalam rangka untuk belajar agama, menghilangkan kebodohan kita terhadap agama kita sendiri, dan juga agar kita mengetahui bagaimana cara beribadah, cara menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu tujuan kita hadir di setiap majelis ilmu. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada afdalul khalqi, kepada sayyidul mursalin, kepada as-sadiqul masduq, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat, melimpahkan segala macam kemudahan dan juga hidayah dan taufik kepada teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas sedikit ya terkait dengan bulan Ramadan yang sekitar setengah bulan lagi, sekitar 15 hari lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menyambutnya, untuk menemui Ramadan. Semoga Allah mudahkan ya. Dan di antara bekal yang perlu kita persiapkan adalah bekal ilmu. Dan juga di antara bekal yang perlu kita persiapkan adalah bekal semangat, motivasi. Nah, ini yang kita ingin usahakan di pagi hari ini. Kita ingin menuntut ilmu sedikit tentang Ramadan, dan kita juga ingin memupuk motivasi agar kita semangat beribadah, semangat mencari pahala di bulan Ramadan. Dan kebetulan saya sudah susun di sini presentasi ya, agar lebih mudah kita simak bareng-bareng. Ya. Ya. Silakan teman-teman bisa simak ya di layar. Tadi kalau disampaikan di awal, judul dari panitia Ramadan antara kemudahan dan kegagalan, Mas. Tadi kok Mas Novan kegelapan. Ramadan antara kemudahan dan kegagalan. Tapi saya ubah sedikit ya, Ramadan antara kemudahan dan kesuksesan. Ya, supaya kita lebih lebih optimis, ya, supaya kita lebih positive thinking. Ya, kita punya semangat yang positif. Mudah-mudahan kita sukses di bulan Ramadan, tidak gagal. Jadi awalnya Ramadan antara kemudahan dan kegagalan, tapi kayaknya lebih bagus Ramadan antara kemudahan dan kesuksesan. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu tentang apa saja sih keutamaan bulan Ramadan. Ya, walaupun ini sudah materi yang mungkin klise,
yang sudah diulang-ulang, tapi memang kita butuh mengulang-ulangnya. Karena sering diulang aja kita sering lupa, apalagi kalau jarang diulang. Dan mungkin di antara teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa faedah-faedah yang baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Dan juga akan kita bahas gimana sih di bulan Ramadan supaya kita mudah dalam beribadah. Supaya kita gampang, kita merasa enak, kita merasa nikmat dalam beribadah, dan juga gimana caranya supaya kita sukses dan apa indikator sukses melewati bulan Ramadan. Nah, ini yang dimaksud dengan kemudahan dan kesuksesan tersebut. Ya, kita mulai saja. Bulan Ramadan. Pertama akan sedikit saya bahas tentang nama Ramadan itu sendiri. Ramadan, kata para ulama, ini dari kata-kata romdo. Bisa dilihat di sini. Ramadanu ini dari kata-kata romdo'u. Kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip romdo, Ramadan. Romdo, Ramadan. Ramda secara bahasa Arab artinya syiddatul harri. Panas yang sangat menyengat. Panas yang sangat panas. Kenapa demikian? Karena biasanya di bulan Ramadan itu ngepas dengan musim panas. Ngepasi musim panas di Jazirah Arab. Ya, dan juga di negeri kita biasanya. Dan alhamdulillah di sekarang saja, ini beberapa hari belakangan ini di Jogja ini sudah mulai terasa panas ya. Mungkin teman-teman masih ada yang di kampung halaman ya, karena masih belajar daring. Kalau di Jogja itu sudah mulai agak panas. Ya, kalau di kampung halaman teman-teman ya nggak tahu ya, mungkin ada yang masih dingin. Tapi kalau di Jogja udah agak panas, agak sumuk. Ya. Dan memang demikian, bulan Ramadan itu biasanya ngepasi musim panas. Tentunya di negeri-negeri yang ada musim panasnya ya. Ya, ada beberapa daerah yang musim dingin terus ya, seperti mungkin di Alaska ya, mungkin di sebagian Kanada. Ya, kalau itu mungkin nggak ada musim panas. Tapi kalau di eh, Jazirah Arab, di negeri kita itu ada musim panas dan biasanya Ramadan pas musim panas. Ya, sehingga semakin kerasa itu ujiannya ketika berpuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ya, mungkin teman-teman sering dengar kitab tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan, sedangkan kata-kata Ramadan, sebagian ahli balaghah Arab menyatakan bahwasanya dinamakan demikian karena begitu menyengatnya panas di bulan Ramadan tersebut, hingga bayi pun merasa kepanasan. Ya, saking panasnya, karena bayi itu kan sensenya masih belum sempurna ya, sehingga dia kalau panas sedikit dia masih rasa biasa. Tapi di bulan Ramadan karena panasnya menyengat, sampai-sampai bayi pun rewel ya, rasa kepanasan. Itu biasanya. Jadi ini asal nama, asal kata penamaan Ramadan itu dari kata-kata ramda, artinya panas yang menyengat. Kemudian Ramadan itu lebih tepat disebut Ramadan Karim. Karim itu artinya mulia. Ataukah Ramadan Mubarak. Mubarak itu bukan nama dodol ya, dodol Mubarak. Tapi di sini Mubarak artinya bulan yang penuh berkah. Ya, Mubarak itu diberkahi. Ini dibahas oleh para ulama seperti ini. Ya. Ini bukan gawe-gawe masalah. Ya. Tapi ini memang dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih tepat? Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak? Ya, atau Mubarakah juga boleh. Ramadan Mubarakah. Dalam bahasa Indonesianya Ramadan mulia, Karim, ataukah Ramadan yang penuh keberkahan.
Eh, Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak, bulan Ramadan, yaitu bulan yang mubarak, bulan yang penuh keberkahan." Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih An-Nasih. Hadisnya sahih. Nah, ini yang ada dalam hadis itu Ramadan mubarak, bulan yang penuh. Sedangkan istilah Ramadan Karim, Ramadan yang mulia itu tidak terdapat dalam hadis ataupun dalam ayat Quran. Ya, tidak terdapat dalam hadis, juga tidak terdapat dalam ayat Quran, juga tidak terdapat dalam kebiasaan para sahabat Nabi zaman dahulu. Mereka tidak menyebutkan Ramadan Karim, Ramadan mulia. Tapi bagaimana hukumnya menyebut Ramadan Karim? Tidak boleh karena ada dalam hadis. Nabi sebutkan seperti itu. Yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau pakar fikih besar di zaman ini, walaupun beliau sudah wafat ya sekitar tahun 1999 kalau nggak salah ingat ya. Sudah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pakar fikih abad ini. Beliau mengatakan ucapan Ramadan Karim itu kurang tepat. Karena karim itu adalah sifat ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, karim ini nama atau kata sifat, kata sifat. Dan juga tidak disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis bahwasanya Ramadan disifati dengan karim, dengan dia mulia. Namun kalau penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau masih hidup ya, ulama di Madinah. Beliau mengatakan karim itu punya dua makna. Kata-kata karim, nanti kalau ada teman yang namanya Karim. Karim itu ada dua maknanya. Yang pertama Karim artinya mukram, artinya dimuliakan, ya, diagungkan seperti itu. Atau secara ringkasnya mulia, Karim itu mulia. Dan juga yang kedua Karim artinya banyak memberi, ya, banyak bersedekah, ya, dermawan. Dan ini banyak yang banyak digunakan oleh orang Arab. Ya, misalnya untuk mengatakan temannya dermawan. Nah, kalau makna yang pertama, Ramadan Karim, Karim di sini artinya dimuliakan, diagungkan, maka ini makna yang betul. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Ta'ala katakan, bulan Ramadan adalah bulan yang di sana diturunkan Al-Quran. Jadi disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks baik itu kan berarti dimuliakan. Ya. Dan bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Berarti ini bulan dimuliakan, apalagi disebutkan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Dari 12 bulan yang ada dipilih bulan Ramadan. Berarti ini bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan. Maka dari sisi ini makna karim betul. Tapi kalau makna yang kedua, dermawan, suka memberi, maka ini keliru karena Ramadan ini kan
bulan ya, yang sifatnya abstrak. Dia bukan bukan apa namanya, bukan manusia gitu ya. Manusia ini nggak bisa disifati dengan dermawan. Maka kalau makna yang kedua nggak benar. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin tergantung maknanya apa yang diinginkan. Kalau maknanya adalah yang pertama ya boleh-boleh saja menyebut Ramadan Karim. Tapi kalau maknanya kedua oleh Allah, maka ini nggak masalah. Disifati dengan istilah karim, maka ini nggak boleh. Ini termasuk nanti akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya, kalau ada anggapan afdol harus disifati dengan karim. Ya, ini sedikit pembahasan. Jadi kesimpulannya Ramadan lebih tepatnya disebutkan Ramadan Mubarak. Ramadan bulan yang penuh berkah atau bulan berkah atau semisalnya. Tapi kalau Ramadan Karim ini ada khilaf di antara ulama. Walaupun yang lebih tepat boleh-boleh saja. Nah, kemudian kita masuk ke keutamaan bulan Ramadan. Ini gambar-gambar ini kebetulan makanan semua ya, biar setelah kajiannya jadi lapar. Enggak ya, supaya kita nanti ingat ya di bulan Ramadan itu kita nggak boleh makan. Ya. Sekarang kita puas-puasin dulu melihat makanan dan minuman ya. Ya, di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan. Utamanya banyak sekali. Ya kalau kita bahas semua nggak cukup waktunya ya. Kita sebut sebagiannya saja. Yang pertama, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Sebagaimana dalam hadis tadi, saya sebutkan di sini lengkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadana syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu. Yang di bulan tersebut Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka di sana pintu-pintu surga dan ditutup ketika itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin. Dan dibelenggu di bulan Ramadan setan daripada 1.000 bulan. Man harima khairaha faqad hurima. Orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia ya yang menjadi syahid, yang menjadi inti pendalilan adalah bahwasanya Nabi katakan katakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Maka ini dalil bahwasanya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Bulan yang di dalamnya banyak sekali keberkahan. Nah, sekarang berkah itu apa sih? Apa makna dari berkah itu? Bulan Ramadan penuh berkah. Berkah itu apa? Ya, berkah atau berkat ya atau barokah ini sama. Berkah, barokah, berkat. Ya, kalau ada yang orang Sunda ya, berkat itu biasanya nasi kotak ya. Nasi kotak kalau pulang pengajian. Nah, itu berkat kata Al-Imam An-Nawawi, az-ziyadatu wa thubutul khairi wal imta'u bihi. Al-Imam Nawawi katakan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, wa thubutul khair dan dari kebaikan tersebut.
Sebagai ulama mendefinisikan berkah itu ziyadatul khairi wa thubutuhu. Bertambah terusnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Itu berkah. Contohnya, kalau misalnya jenengan pagi ini sudah sarapan. Sudah sarapan belum? Ayo nih Mbak-mbak, Mas-mas sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan silakan lihat itu gambar makanan ya. Mudah-mudahan kenyang. Ya. Kalau misalnya pagi ini sudah sarapan, misalnya sarapannya apa ya? Atau jangan es teh lah ya, yang sehat, teh anget ya. Nasi telur ceplok sama teh anget. Saya juga dulu mahasiswa ya. Ya seperti itulah sarapannya. Ya, jadi sarapan nasi telur ceplok, teh anget. Misalnya sarapannya tadi jam jam berapa ya? Jam 7 lah ya, karena jam 8 ada kajian. Jam 7 sudah sarapan. Nah, sarapan jam 7 ini ternyata dipakai untuk kajian. Nanti selain dipakai untuk kegiatan, dipakai untuk macam-macam wira-wiri sana kemari, ngerjain tugas, macam-macam, itu kuat. Ya. Sarapan yang dimakan pagi-pagi itu bikin kuat, menghasilkan lapar. Oh, karena sarapannya itu berkah, sampai masih kuat, gitu ya. Bahkan sampai sore misalnya. Jadi makanya sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah, ini sarapannya berkah banget seperti ini. Sudah bikin kuat, semangat, dia bisa ngerjakan macam-macam, bisa melakukan banyak kebaikan, kemudian bertambah terus kebaikannya, dan bisa dinikmati, artinya merasa enak aja, nggak kelaparan, nggak sakit, macam-macam, ya, enak. Nah, ini namanya sarapannya berkah, sarapannya berkah. Nah, kalau sarapan jam 7 pagi, nah, sarapannya pakai rendang, nah, kemudian pakai sate, minumnya eh, taro milkshake. Wah, ini minumnya agak keren sedikit, ya. Milkshake rasa taro. Terus apalagi ya? Ada cemilannya pakai buah. Wah, sarapannya mewah ini. Pakai rendang, pakai sate, apalagi ya? Nasinya nasi gurih, kemudian minumnya milkshake, ada pakai buahnya juga. Sarapan jam 7 pagi. Tapi ternyata dipakai kegiatan jam 9 sudah ngantuk. Wah, jam 10 sudah lapar lagi. Ya, perlu dipertanyakan kehalalannya, atau mungkin ada yang bermasalah di sarapannya tersebut gitu. Tapi kan juga ada ya, dan kita bisa tetap enjoy ya, bisa tetap enjoy, keluarga tetap utuh misalnya. Tidak ada masalah yang berarti. Orang punya harta banyak, ya, punya harta banyak, berlimpah. Tapi dengan harta yang berlimpah ini dia keluarganya cekcok, jarang ketemu. Ya kalau ketemu juga isinya berantem terus. Ya, antara anggota keluarga itu jarang interaksi, banyak permasalahan, dan dia tidak bisa nikmati harta harta yang banyak ini. Ya, dia makan mewah tapi nggak enak, rasanya nggak enak, nggak bisa dinikmati. Makanya ini harta yang tidak berkah. Ini untuk memahami konsep berkah.
Dan di bulan Ramadan ini banyak keberkahan. Bukan hanya ada keberkahan, tapi banyak keberkahan. Sehingga di bulan Ramadan ini banyak kebaikan yang langgeng dan terus bertambah. Kalau kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang juga dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, ini luar biasanya bulan Ramadan. Jadi yang pertama, bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan juga furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Diturunkan di sana Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang Al-Quran ini tentunya bagian besar dari hidup kita. Al-Quran ini pedoman hidup kita. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bicara kepada kita melalui Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran itu pasti benar. Al-Quran itu sumber hukum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu kalau kita baca satu huruf dapat 10 kebaikan minimalnya. Luar biasa. Ya banyak keistimewaan Al-Quran. Pilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tentunya insya Allah sudah hafal semua ya teman-teman ya. Ini surat Al-Qadr. Ya, surat Al-Qadr ayat ke-1. Jadi kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada di bulan apa? Tentunya ada di bulan Ramadan. Katakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Dan surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Ini juga menunjukkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan karena jadi ini pasti sudah jelas ayat-ayatnya menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bahkan bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi juga kitab-kitab Allah yang lain. Kitab Injil, kitab Taurat, Nabi Muhammad SAW. Itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Unzilatit Tauratu fi madina min Ramadana." Suhuf Ibrahim itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan pada malam ke-7 dari bulan Ramadan. Wal Injilu li thalathin
li 13 khalat min Ramadhan. Dan kitab Injil diturunkan pada malam ke-14 bulan Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadhan. Ya kata Nabi SAW, Suhuf Ibrahim, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, ini juga diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga tentunya Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Ya tidak hanya Al-Quran, tapi semua kitab-kitab yang Allah turunkan ternyata diturunkan di bulan Ramadan. Kalau ada yang tanya, ya Ustadz, bukannya kalender Hijriah itu kan dirumuskan, ya dibuat itu di zaman Umar bin Khattab, ya, penanggalan Hijriah. Kok bisa? Makanya tidak terlalu jelas peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman-zaman Nabi tentang tanggalnya. Banyak khilaf-khilaf di antara ulama tentang perang Badar di tanggal berapa, kemudian Nabi lahir di tanggal berapa, kemudian perang Khaybar, perang Khandaq tanggal berapa. Ini khilaf karena ketika itu tidak ada penanggalan, ya. Tapi masalah pembagian bulan ini sudah Allah tentukan ketika awal penciptaan langit dan bumi. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakannya langit dan bumi. Ini secara makna hadisnya demikian. Jadi kalau masalah pembagian 1 tahun dibagi 12 bulan, kemudian bulan-bulannya apa saja, itu sudah Allah tetapkan sejak dahulu. Adapun sistem penanggalan, ya, tanggal 1 tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah. Nah, ini baru di zamannya 30 juz langsung di bulan Ramadan. Bukankah Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat. Itu gimana kok turun di bulan Ramadan? Bukannya bertahap turunnya? Bulan Ramadan 30 hari, apa 1 hari 1 juz? Atau gimana? Nah, mungkin ada yang nanya seperti itu. Maka ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas mengatakan, Unzilal Qur'anu kulluhu jumlatan wahidatan fi lailatul qadri fi Ramadan. Al-Qur'an diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Ilas jama'ahu. Dan ketika Allah ingin mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka Allah turunkan ayat per ayat sampai akhirnya dikumpulkan oleh para sahabat menjadi satu paket lengkap Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, Anzalallahu al-Qur'ana ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Bahkan Allahu idza arada ayyuhya minhu syai'an awhahu. Dan setelah itu ketika Allah Ta'ala ingin memfirmankan sesuatu, mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah, maka Allah wahyukan. Ini secara bertahap. Ini riwayatnya sahih, disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Jadi yang diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, itu secara 30 juz sempurna,
lengkap sekaligus, namun ke langit dunia, ke langit. Ya. Jadi kita yakini ada suatu tempat di sana di langit yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, ya, ditaruh sementara di sana. Kita nggak tahu gimana bentuknya, ya, dan ada di mananya secara persis. Wahyukan turun ayat per ayat secara bertahap. Yang pertama apa namanya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian surat Al-Mudaththir dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi yang diturunkan di bulan Ramadan itu secara 30 juz sekaligus namun ke langit dunia. Ya, namun kembali lagi tadi, keistimewaan bulan Ramadan adalah dia eh, adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an di sana. Ya, makanya bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Sehingga para sahabat zaman dahulu, para salafus soleh, para ulama kita terdahulu itu fokus di bulan Ramadan. Bahwasanya para salaf, ya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, apakah hukumnya wajib? Jawabannya tidak wajib. Ya. Namun sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita mengaku pengikut beliau, kalau kita mengaku umat beliau, maka kita teladani beliau. Ketika beliau Rasulullah SAW menghatamkan Quran di bulan Ramadan, kita juga berusaha untuk menghatamkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla amin marratan. Sesungguhnya malaikat Jibril pasti selalu mengulang kembali hafalan Al-Qur'an dari Nabi SAW satu kali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Fa'aridu satu Ramadan sekali saja, tapi di tahun di mana Nabi wafat dua kali. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Maka Nabi SAW saja menghatamkan Quran minimal satu kali. Disetorkan kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Ibnu Athir rahimahullah mengatakan, ay kana yudarisuhu jami'a ma nazala. Di bulan Ramadan. Seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhai, wafatnya pada tahun 96 Hijriah. Tidak jauh dari masa Nabi ya, 96 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kanal aswadu yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailataini." Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Kemudian ulama yang lain lagi, Qatadah. Karena Qatadah tu yakhtimul Quran fi sab'in. Qatadah, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, wafat tahun 118 Hijriah.
setiap hari. Luar biasa. Ya. Di luar Ramadan setiap 7 hari, datang Ramadan setiap 3 hari, kemudian 10 hari terakhir setiap hari. Ulama yang lain yang bernama Mujahid, wafat tahun 104 Hijriah. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap hari. Setiap hari satu hatam gitu ya, 30 juz. Biasa menghatamkan Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Berarti satu hari 2 kali khatam. Sebulan para salaf, para ulama kita zaman dahulu bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan sebagian mereka meliburkan pengajian. Tidak ada pengajian sama sekali. Tidak ada belajar dan tidak ada mengajar di bulan Ramadan karena fokus interaksi dengan Al-Quran. Ya, membaca Quran, mentadaburi Quran, seperti itu. Karena tadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, kemudian bulan Ramadan juga bulan di mana di sana dilaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa. Tadi, dan surat Al-Baqarah 185 Allah Ta'ala katakan, ini dalil bahwasanya di bulan Ramadan wajib puasa karena di sini digunakan fi'il amr. Amr sehingga menghasilkan makna perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah dalam ayat-ayat Quran itu menghasilkan hukum wajib. Sehingga puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum umatnya Rasulullah itu pun berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ada ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini ibadah yang pertama ibadah yang urgen untuk dilaksanakan. Karena dia pertama termasuk rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang nomor 4, puasa. Dan kalau teman-teman perhatikan, tidak semua amalan kebaikan itu masuk rukun Islam. Menyantuni anak yatim, ya, kemudian berbuat baik sama orang tua, berbakti kepada orang tua, berbuat baik sama tetangga, kemudian silaturahmi, berjihad, ya, kemudian apa lagi? Bersedekah, itu tidak masuk rukun Islam. Tidak masuk rukun Islam. Sebagian ulama yang mengatakan kalau satu saja rukun Islam tidak dikerjakan, padahal mampu, ini bisa menggugurkan status keislamannya. Urgen sekali, bahaya. Sampai satu tidak dikerjakan, ini bisa menggugurkan status keislaman. Karena namanya rukun Islam. Namanya pendapat yang lemah ya. Maka dia dosa besar. Tidak puasa Ramadan dia dosa besar, tapi dia tidak kafir, tidak. Kalau ada orang mampu haji tapi dia nggak haji, maka dia dosa besar, tapi dia tidak keluar dari Islam, tidak. Dan juga yang kedua karena puasa itu hukumnya fardu ain,
wajib ain, kalau tidak lakukan dosa. Dan juga eh, ibadah puasa ini banyak sekali keutamaannya. Ibadah yang agung. Di bulan Ramadan ada ibadah puasa, dan ibadah puasa ini ibadah yang agung. Ibadah yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali keutamaannya, banyak sekali keuntungannya. Dan kalau kita bahas, ini perlu kajian tersendiri ya, tentang hukum puasa, tentang keutamaan puasa, tentang hikmah puasa. Ini panjang kalau kita bahas. Namun intinya ibadah puasa ini ibadah yang agung. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Abu Umamah Al-Bahili, "Ya Aba Umamah alaikum bisyam fa innahu la mithla lahu." Wahai Abu Umamah, hendaknya kamu banyak-banyak berpuasa, karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Ibadah yang sangat-sangat agung. Disebutkan di awal hadis ya, Nabi katakan di hadis An-Nasa'i tadi, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga di Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turun ke Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan juga dalam hadis di sini Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadari fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Sehingga menambah lagi keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Karena ada malam yang mulia, ada malam yang lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di bulan Ramadan juga terdapat ampunan dosa-dosa. Ini kita tidak bicara ibadah puasanya ya. Kita tidak bicara ibadah puasanya, tidak bicara baca Qur'annya, tidak bicara sholat taraweh, tidak bicara mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ira. Salat 5 waktu, antara salat 5 waktu dengan salat 5 waktu selanjutnya, antara Jumat satu sampai Jumat selanjutnya, antara Ramadan sampai Ramadan selanjutnya, itu ada pengampunan dosa-dosa. Dosa-dosa diampuni. Sekedar kita ketemu Ramadan aja ada pengampunan dosa-dosa. Luar biasa. Ya. Sekedar kita